Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Babe Ahmad Taufik, di ekspedisi lorong waktu. Nah, malam hari ini, yuk ikut saya jalan-jalan. Rencananya saya mau mengolah tubuh, yaitu ilmu pernapasan. Dengan ilmu pernapasan, terus kemudian dengan doa, kita berzikir, berdoa, memohon kepada Allah untuk apa? Meminta pertolongannya. Karena kita memang sangat wajib meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu saya jalan ke sana, ke tanah lapang. Orang bilang di sini tanah gusuran. Tanah lapang itu untuk mengolah tubuh, untuk mengeluarkan energi positif ya. Tapi juga energi negatif ini dikeluarin juga nih. Racun-racun dalam tubuh kita keluarin. Untuk apa? Fungsi untuk kesehatan tubuh kita gitu. Terus kemudian untuk apa lagi? Untuk kita memprotek hal-hal goib, memprotek hal-hal goib seperti jin, siluman, dan sebangsanya lah gitu. Karena apa? Karena kan kita biasa jalan ke tempat-tempat misteri kan, jalan ke tempat-tempat angker, jalan ke tempat-tempat yang orang bilang itu luar biasa lah energi goibnya. Nah, bagaimana cara kita memprotek untuk bisa menangkal energi negatif dari goib-goib itu untuk bisa mendekat ke arah kita, apalagi memasuki tubuh kita gitu. Terus kemudian dengan doa ini untuk apa? Untuk kita mencoba kita kombinasikan ilmu pernapasan dengan doa untuk kita bisa membuka mata batin ya. Kita olah tubuh untuk bisa membuka mata batin dengan doa, dan itu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah ridho, Allah ikhlas, Allah bukakan mata batin kita untuk bisa melihat alam ghaib. Untuk itu ikuti saya latihan di tempat yang orang bilang sebenarnya itu angker gitu, dan nikmat sebenarnya. Tempat itu buat biasa saya relaksasi, belajar ilmu pernapasan di sana, tarik nafas yang panjang, nikmati dan indahkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita berangkat.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk teman-teman ekspedisi lorong waktu, di sini lokasi. Biasanya saya juga latihan pernapasan untuk mengaktifkan energi positif di dalam tubuh kita, untuk mengolah tubuh kita menjadi sehat, bugar gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu ke gym ya, kita ini yang penting asal kita bisa mengolah tubuh, mengenal sifat energi, itu sebenarnya luar biasa loh. Terus apa sih fungsi pernapasan ini? Fungsi pernapasan ini adalah untuk kita mampu menetralisir penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Itu yang pertama. Misalnya kalau Anda punya penyakit lambung, nah bagaimana penyakit lambung ini bisa dikeluarkan? Itu sebenarnya dengan pernapasan bisa. Terus Anda kalau orang Betawi bilang tuh sering turun berok, maaf saya kontrol volume dulu. Kalau Anda sering turun berok, itu juga dengan ilmu pernapasan ini, dengan menekan kundalini, yaitu titik di bawah pusar, di atas kemaluan, maaf ya saya menyebutnya itu. Itu adalah titik untuk otot bisa kontraksi di situ untuk mengaktifkan dan menyembuhkan ambeien, terus kemudian turun berok dan lain sebagainya. Terus fungsi apa lagi? Nah kebetulan karena memang saya khususnya itu kan senang ke tempat-tempat seperti ini ya, tempat-tempat gelap seperti ini. Mungkin saya bantu dengan ini, tempat-tempat gelap seperti ini kan cenderung katanya tempat-tempat seperti ini banyak hal-hal negatif ya, energi goib, ada demitnya lah, ada jinnya yang jelasan gitu. Nah tempat-tempat seperti ini seharusnya tidak membuat kita getar, tidak membuat kita menjadi takut. Saya lebih takut kalau ketemu binatang gitu ya. Ular misalnya, anjing, karena di sini juga banyak anjing. Saya lupa tuh tongkat saya ada di situ, tapi karena saya pegang baterai, yang apa-apa dengan baterainya aja, insya Allah bisa menangkal anjing hutan ya. Untuk kita mengalirkan energi positif dari tubuh kita keluarkan menjadi aura positif tubuh kita, itu adalah protek untuk makhluk-makhluk itu tidak dekat dengan kita. Itu mereka enggan jadinya dengan kita. Karena apa? Karena kita mampu mengeluarkan, mengkonsentrasikan energi positif menjadi sesuatu yang berguna untuk tubuh kita pada saat kita berada di tempat-tempat misteri, di tempat-tempat angker, di tempat-tempat wingit. Jadi jangan pernah takut, memohon saja atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita melatih diri kita untuk terjadinya energi positif di tubuh kita gitu. Ini biarkan ya, saya ini disitu berlatar belakangnya kelihatan, kalau ada goib juga jadi kelihatan gitu kan. Nah, ini. Yang pertama kita berkonsentrasi berdoa, memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan doa apa saja. Doa apa saja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk menolong kita di tempat-tempat seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan, keamanan malam hari ini khususnya kepada saya, kepada teman-teman semuanya, subscriber yang menonton acara ekspedisi lorong waktu. Bagaimana sih gerakannya? Sebenarnya gerakan ini kalau kita tahu kunci artinya kunci untuk menempatkan posisi pernapasan kita. Jadi pada saat kita tarik nafas, di mana harus kita tempatkan udara ini? Yang pertama adalah dada. Daripada menghitung, lebih baik kita berzikir. Apapun zikirnya, subhanallah, 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 buang. Menekan pada bawah pusar, itu ditekan, didorong naik ke atas.
supaya energi itu benar-benar keluar habis. Itu untuk memperbaiki sistem pencernaan tubuh kita dan jantung kita, paru-paru kita dan lain sebagainya. Itu fungsinya banyak ya, bukan hal-hal goib sebenarnya ini fungsinya itu, tapi bisa memprotek goib gitu. Terus kemudian kita tarik nafas lagi dengan nikmat, simpan di perut. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tekan, buang. Sampai habis. Dan apabila Anda batuk atau saya batuk, itu berarti ada masalah dengan ini, ada masalah dengan tubuh gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah dengan tubuh kita, tetap Allah sehatkan, Allah bugarkan. Nah itu ya, yang kedua disimpan di perut, itu simpan di perut. Terus kemudian yang ketiga, tarik nafas lagi, simpan di bawah pusar, tekan, naikin ke atas, dorong, tekan ke atas. Yang ditekan adalah otot di bawah pusar dan di atas kemaluan. Tekan aja ke dalam, naik ke atas. Allah Akbar, 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 Allah Akbar. Nah itulah ilmu pernapasan untuk mengolah tubuh kita agar menjadi sehat, menjadi bugar, tidak mudah diserang penyakit. Apalagi cuacanya sekarang kan lagi tidak menentu ya, paginya lumayan panas gitu, terus kemudian sorenya hujan. Jadi kalau kita tidak pandai mengolah tubuh kita mudah sekali akan diserang penyakit. Jadi ya, saya olah tubuh untuk apa? Untuk kesehatan. Sekali lagi bukan kanuragan, ini bukan kanuragan, tetapi hasilnya insya Allah dapat memprotek energi goib. Karena itulah gitu. Terus kemudian bagaimana? Ada gerakan-gerakan yang kita himpun untuk mengeluarkan energi aura tubuh kita. Itu sebenarnya gerakannya apa saja. Anda bisa melakukan dengan gerakan apa saja, dengan bagaimana bentuk gerakan itu. Namun saya biasa bergerak itu dengan saya berzikir, misalnya kalimat tauhid la ilaha illallah itu ya, ini. Nah ini kita konsentrasi, pandangan mata tetap tertuju ke depan, konsentrasi penuh, rasakan di telapak tangan Anda itu ada energi, lalu tarik. Salurkan energi yang ada di telapak tangan itu ke tubuh. Rasakan sampai terasa tubuh itu hangat. Lepas. Ulangi lagi. Tahan nafas. Rasakan energi di telapak tangan Anda itu. Lepas. Tarik lagi. Dengan konsentrasi yang baik, tetap pandangan ke depan, jangan berubah-ubah pada titik fokus. Ini untuk membantu konsentrasi yang baik. Kita lakukan berulang-ulang sampai tangan kita itu mengeluarkan hawa hangat ya, panas, dan kita salurkan ke tubuh. Lepas. Atau kita menyebut la ilaha illallah.
Nah begitu. Sebenarnya gerakan seperti apapun, yang penting Anda mengerti, tahu tujuan daripada semua inti gerakan itu. Misalnya tangan terbuka begini, bagaimana berkonsentrasinya? Jadi seolah-olah telapak tangan kita ini betul-betul menyerap energi alam. Jadi bagaimanapun Anda mau bergerak seperti ini kan, semuanya tidak ada aturan, tidak ada aturan yang baku. Bagaimanapun Anda mau melakukannya, intinya adalah bagaimana telapak tangan ini bisa menyerap energi yang ada di alam ini dengan keindahan, atau membuka. Simpan. Jadi artinya gerakan senikmat Anda ya, itu senikmat Anda. Dan ini adalah gerakan untuk kita meresap energi yang ada di seputar kita untuk mengolah tubuh kita, itu metabolisme tubuh kita, terus memberikan oksigen ke otak kita, terus kemudian otak menyalurkan ke jantung terus menyalurkan ke pembuluh darah ya, dari pembuluh darah supaya apa? Supaya kita dihindari oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit-penyakit yang menyulitkan kita nantinya gitu. Apalagi kayak saya kan, usia saya sudah 50 tahun, jadi saya harus rajin mengolah tubuh untuk apa? Untuk bisa tetap sehat, tetap bugar gitu, tetap nikmat, istilahnya menjalani kehidupan di dunia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan kenikmatan. Terus kemudian apalagi? Saya tadi janji untuk bagaimana kita membuka mata batin. Gitu. Sama dengan pelajaran teknik pernapasan tadi, fokus ke depan. Pandang satu titik ke depan, seperti saya memandang ke arah kamera. Karena di situ ada flashnya, jadi saya ambil titik flash. Titik flash itu tidak mengganggu saya. Padahal itu sinar atau lampu. Yang di sana ada lampu, pada saya menggunakan lampu. Sinar lampu itu tidak mengganggu saya, tidak mengganggu pandangan mata saya. Sama, karena ada 3 lampu, satu di sana, 3 adalah flashnya, 4 saya sengaja lari ke belakang untuk barangkali kawan-kawan bisa melihat goib barangkali di belakang saya, karena saya tidak bisa lihat. Mudah-mudahan teman-teman lihat ada goibnya gitu. Dan itu jangan pernah takut dengan tempat-tempat angker, tempat-tempat misteri, tempat-tempat yang orang bilang banyak penampakan atau jinnya gitu. Kita memohon saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa untuk membuka mata batin? Sebenarnya doa simpel, barangkali kawan-kawan teman-teman sudah banyak mempelajari, banyak juga dapat informasi dan lain sebagainya, karena sekarang di YouTube aja banyak ya untuk bisa membuka mata batin lah, perolah pernapasannya. Intinya cuma satu, tujuan Anda mengerti dengan tujuan Anda. Anda harus tahu dengan apa yang Anda lakukan. Anda paham dengan Anda sama mengolah energi pernapasan. Anda tahu bagaimana Anda menghirup udara tersalurkan ke otak dengan kenikmatan. Apa tujuannya? Memperbaiki sistem otak kita, kelenjar-kelenjar di otak, kelenjar pituitari, kelenjar yang lain-lainnya, untuk kita meremajakan ini. Terus kemudian tersalur ke seluruh tubuh kita, itu energi mengalir. Agar apa? Agar udara ini dibawa oleh darah masuk ke dalam pembuluh darah untuk apa? Untuk memperbaiki sistem metabolisme tubuh kita gitu. Terus kemudian kunci ini di perut ini untuk apa? Untuk bisa kita menghilangkan separuh gravitasi bumi, agar beban tubuh kita tidak semuanya ditanggung oleh kaki kita gitu. Jadi kita naik ke atas, tegak lurus badannya juga ya gitu. Nah itu, jadi fungsinya kita menarik udara itu pun harus ngerti, harus paham, harus tahu gitu. Jadi ilmu yang baik adalah ilmu yang kita paham, ilmu yang kita ketahui kemana arah tujuannya itu, dan berfungsi apa di tubuh kita. Itu sebenarnya kita harus paham untuk apa, untuk kita bijaksana lah dengan diri kita gitu. Jadi jangan main ambil ilmu itu sembarangan, akhirnya goib yang masuk gitu. Jangan sampai, karena banyak tuh pelajaran seperti itu sengaja mengambil energi goib, dan goibnya yang diambil akhirnya masuk, dan Anda
cenderung mudah sekali kesurupan gitu. Terus kemudian merasa hebat. Tidak ada yang hebat ya kalau orang bisa kesurupan itu sebenarnya belum. Kalau saya bilang itu ya unik, misalnya pelajarannya zikir, memohon keridhaan Allah, berharap mendapat nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kok tubuh kita bisa dimasukin jin. Ya bisa saja memang dimasukin jin, tapi tidak sembarangan gitu. Tidak sembarangan jin, hanya yang kita izinkan saja yang bisa masuk ke tubuh kita. Lalu ada hodam katanya nanti macan lah, terus hodam barangkali juga genderuwo dan lain-lain sebagainya. Kita didampingi sama itu katanya. Oh ya, untuk apa itu semuanya? Karena itu semua tidak berguna sebenarnya untuk kita. Yang berguna adalah pada saat Allah ridho dengan perjalanan hidup kita, yaitu. Dan kita selalu mempelajari segala sesuatunya dengan pemahaman yang baik. Kalau kita paham baik, insya Allah itu menjadi kebaikan gitu. Tapi kalau ilmu tidak kita pahami, tidak kita maknai, dan kita tidak bisa menerjemahkannya atau mengamalkannya, wah repot lah itu kan. Terus kemudian apa sih doanya gitu. Doanya pada saat kita ingin membuka mata batin kita fokus dulu ke depan, nikmatin dulu udara, kita tarik nafas, simpan dada, buang, tarik nafas lagi, simpan di perut, buang, dengan tidak merubah fokus mata kita ya. Anda boleh pejamkan mata atau Anda boleh buka mata Anda. Lalu tarik nafas lagi, kundalini atau di bawah pusar, di atas kemaluan, buang. Lalu luruskan tulang belakang kita ya, dari bawah ini, dari tulang ekor sampai ke punggung sampai ke kepala ini luruskan untuk membuka cakra, Terus kemudian baca dengan nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma anta salam, qadiya hajati, ghaibu sisir, masya Allah. Sebutkan tujuan Anda nanti. Ya ghaib hadir, ya ruh ghaib hadir, ya jin hadir, dan lain sebagainya. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi itu yang kita harus pelajari, yang kita harus pahami. Untuk apa? Untuk bisa menjadi kenikmatan untuk tubuh kita. Dan itu Allahumma anta salam, wahai Tuhanku yang selalu memberi salam. Itu maksudnya ya. Jadi apa sih artinya? Wahai Tuhanku yang selalu memberi salam. Nah ini kita maknai, ini kita terjemahkan dengan baik. Itu Allahumma anta salam, qadiya hajati ghaibu sisir. Kabulkanlah hajatku yang tiada terlihat. Apa maksudnya hajat? Keinginan yang tiada terlihat. Masya Allah, menghendaki Allah. Maka begitu kita ucapkan menghendaki Allah atau Masya Allah, maka tujuan. Apa tujuan? Paham kan ya? Tujuan. Allahumma anta salam qadiya hajati ghaibu sisir, Masya Allah, titik-titik. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wahai Tuhanku yang selalu memberi salam, kabulkanlah hajatku yang tiada terlihat. Menghendaki Allah, titik-titik. La haula wa la quwata, tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah yang maha azim, yang maha agung. Itu. Nah itu jadi goib, jangan takut ya. Kita meskipun di sini terserah, jalanan itu di depan sana, di depan saya itu jalanan kira-kira berapa puluh meter ke sana, belakang saya terserah mau ada goib mau ada apa. Kalau ada ya nimbrung sini mau belajar ilmu batin sekalian yuk bareng, yaitu mau bersahadat dengan saya, alhamdulillah, ayo kalau mau sahadat gitu. Kalau ada goib yang ada di sini silahkan. Nah bagaimana cara mempraktek goib itu tadi? Yaitu kita keluarkan rasa
jangan dikerasin badan kita, jangan dikerasin begini enggak ada keras gitu, tapi nikmatin, tahan di dada, perut, bawah besar, rasakan di punggung ada energi yang keluar, ini lemas, buang. Tidak ada batuk, insya Allah tubuh dalam keadaan yang sehat. Jadi itu sedikit saja pelajaran dari saya, dan itu yang biasa saya lakukan. Itu kira-kira ngefok nggak nih? Hah? Kira-kira ngefok nggak? Nggak salah ya, karena malam ini niat saya memang untuk berbagi, dan semoga itu bermanfaat. Kalaupun tidak diterima tidak apa-apa, saya mohon maaf. Alhamdulillah kalau diterima, mudah-mudahan itu jadi kebaikan buat kawan-kawan semuanya, buat subscriber, buat teman-teman. Jadi artinya sebenarnya alam ini bisa kita manfaatkan energinya untuk kesehatan tubuh kita, yang pertama. Yang kedua untuk memprotek. Lalu kita dalam tahan napas itu, misalnya kita berzikir subhanallah subhanallah, tahan di dada itu kita zikir subhanallah subhanallah subhanallah, sudah cukup kita buang, terus kemudian tarik lagi, kita tahan di perut, kita zikir alhamdulillah 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 alhamdulillah, sudah cukup buang, terus kemudian tarik nafas lagi, tahan di bawah pusat, di atas kemaluan kita, tekan naik ke dalam menuju ke atas, untuk kita juga tidak turun bero dan tidak abeyan. Zikir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, buang. Itulah ya kawan-kawan ya, semoga bermanfaat, semoga ini menjadi kebaikan. Bukan saya menggurui, tapi saya hanya ingin berbagi, barangkali ini jadi ada manfaatnya. Dan jangan tertipu dengan jin, bahwa jin itu mudah merasuki tubuh kita ya. Sebagai manusia ini mudah sekali dirasuki oleh jin, makhluk jin. Dan tetapi tubuh kita ini tidak akan dimasuki oleh ruh. Ruh itu Allah tempatkan pada posisinya, menjadi rahasia besar Allah. Apakah ada orang yang bisa bertemu ruh? Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab, karena itu adalah kekuasaannya Allah. Itu bukan lagi kekuasaan kita sebagai manusia, bukan lagi kekuasaan yang dapat kita pastikan gitu. Jadi bagaimana untuk itu? Jadi kalau saya lebih cenderung tidak meyakini saya bertemu dengan ruh, saya hanya bertemu dengan jin. Jin itu dalam konteks yang bagaimana? Wallahu a'lam juga gitu. Karena saya hanya dikasih penglihatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dalam bentuk-bentuk macam-macam gitu. Kadang-kadang kelihatan seperti manusia, terus kemudian saya hanya berzikir kepada Allah, ya Allah berikan kenikmatan, berikan keridhaan-Mu, dan berikanlah pandangan yang baik atas diriku tentang apa yang telah Engkau berikan nikmat ini atas pandanganku. Melihat mereka, tahu-tahu mereka kelihatan ada mulai berbulu-bulu, oh ya berarti itu bukan ruh gitu, berarti itu adalah jin. Jadi maaf sekali ya, kita jangan merasa bangga bisa melihat, apalagi kalau kita sampai umbarkan kepada orang lain. Kalau bahasa Betawi itu diumbar, itu diekspos kepada orang bahwa kita bisa melihat ruh, bisa berdialog dengan ruh, bisa dapat informasi dari ruh. Sayang, kasihan ya ruh itu dalam keadaan yang baik, Allah berikan kenikmatan, dan mereka nggak akan kembali ke dunia, karena tahu ke dunia itu tempat kesengsaraan sebenarnya bagi ruh-ruh yang baik. Lalu kalau ruh-ruh yang dalam proses siksaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana dia bisa kembali ke dunia ini? Karena apa? Untuk keluar dari siksa Allah saja dia tidak mampu, dia tidak bisa, dalam penjagaan ketat malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kita bisa bertemu dengan ruh? Terus kemudian kalau kita ini bukan orang yang soleh, apa iya juga kita bisa bertemu dengan ruh? Maaf ya, seandainya kita masih memakan barang yang haram, kerjaan kita masih menghasilkan yang haram,
hati kita masih dengki, pikiran kita masih hasut, gitu kan. Terus kemudian bagaimana kita bisa bertemu dengan ruh orang-orang yang baik, ruh yang Allah berikan kenikmatan. Kayaknya itu sukar sekali ya. Kita ambil nalar kita saja, logika kita saja, bahwa sesungguhnya kita ini sulit bertemu dengan ruh. Paling kita bisa bertemu dengan jin. Gitu. Tapi jangan mau dikotori hati kita dengan jin. Saya juga bukan orang yang baik, saya orang yang pernah terjerumus dengan hal-hal seperti itu dan lain sebagainya lah. Tetapi ayo kita bangkit berjuang bersama-sama, terus kemudian tinggalkan masa lalu yang buruk menuju masa depan yang cerah. Gitu. Tinggalkan masa lalu yang buruk dan menuju masa depan yang cerah. Tinggalkan perbuatan-perbuatan zalim kita di masa lalu untuk menuju perbuatan-perbuatan yang baik. Berperilaku buruk yang lalu jangan kita bawa lagi ke depan. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itu insya Allah ini bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, dan bukan bermaksud menggurui, tetapi saya hanya ingin memberikan satu motivasi kepada teman-teman semuanya supaya hidup kita ini bisa nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa masa lalu yang sudah ada biarkan itu ada, tapi kita masih punya hari esok yang Allah berikan kesempatan untuk terus berbuat baik dan selalu tersenyum, dan buatlah orang di seputar kita menjadi orang yang berbahagia di dekat kita, orang yang selalu menerima senyuman kita, yang selalu berpikir bahwa kita itu adalah orang yang baik. Kalaupun kita dibilang menjadi orang yang buruk, alhamdulillah kita apa-apa itu. Dan jangan sakit hati, jangan umbar emosi kita, karena Khaib tahu loh, kalau kita turun umbar emosi maka dia akan menyerang kita, dia akan datang kita, dan bahkan dia bisa memasuki tubuh kita. Tapi kalau kita memprotek dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, bersabar karena Allah, dan Allah tidak akan mau mendekat. Ya, terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.